Jemaat Tuhan, selamat pagi. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan juga simpatisan. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus yang kita sebut Jumat Agung. Melalui kematiannya, Yesus sebagai imam besar yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban menebus dosa dan kejahatan kita. Melalui kematiannya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah memindahkan kita dari alam maut kepada hidup yang kekal. Terpujilah nama Yesus yang menebus dosa kita. Saudaraku yang terkasih, percayalah kepada kematian Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa. Marilah kita awali ibadah online ini dengan hati yang tulus, ikhlas menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Yesus yang tergantung dan mati di bukit Golgota. Nyatakanlah penyesalanmu di hadapan Yesus melalui nyanyian ini. Disalib ku sujud, miskin, buta, dan lemah. Saudaraku yang kekasih, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Adakah kita merasakan jeritan Yesus di kayu salib ketika ia berkata, "Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut Kau letakkan aku, Allah, Allahku. Mengapa Engkau meninggalkan aku? Janganlah jauh daripadaku." Itulah seruan Yesus kepada Allah Bapa di surga. Suara itu pula diserukan Yesus kepada kita hari ini.
kita harus mendekatkan diri kepada Yesus, sebab kesusahan telah dekat. Bahkan tidak ada yang menolong Yesus. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang lemah, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Yesus berkata kepada Allah Bapa di surga, "Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihi kita." Marilah kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang penuh kasih karunia bagi kami jemaat-Mu ini, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, menderita sengsara dan mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anak-Mu Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Ya Tuhan Yesus, kasihani dan tolonglah kami, agar kami menjadi upah dari segala penderitaan, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu, serta Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya di dalam hidup beriman kami. Demi Kristus, penyelamat kami berdoa. Amin.
Allah, marilah menyambut firman Tuhan. Hosiana. Bacaan Alkitab pada hari Jumat Agung adalah dari Injil Lukas 23 ayat 26 sampai dengan 32 yang menyatakan, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dimikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga dikirim dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menyadari bahaya pandemi COVID-19, Gereja Protestan di Indonesia memutuskan perlunya social distancing atau pembatasan sosial. Termasuk dalam kebijakan ini ialah meniadakan untuk sementara waktu seluruh bentuk ibadah komunal. Tiap keluarga diminta beribadah secara mandiri di rumah masing-masing dengan panduan tata ibadah dan bahan khotbah yang disiapkan gereja. Nah, reaksi terhadap keputusan ini beragam, bahkan menimbulkan pro dan kontra. Nah, persoalannya bagaimana seharusnya kita memaknai akan perbedaan tersebut. Nah, berikut kita ini menjumpang sejumlah hal yang dapat dijadikan prinsip untuk memahami kontroversi seputar pembatasan sosial atau yang kita sebut dengan social distancing. Kita belajar dari cerita Simon orang Kirene bahwa ada saat di mana kita harus dapat memilih apa yang harus kita lakukan. Bayangkan, Simon datang jauh-jauh dari Kirene, sebuah daerah di Libya. Ia menempuh perjalanan berjarak sekitar 1.500 km
ke Yerusalem untuk merayakan Paskah di Bait Allah. Tetapi sekarang seluruh agendanya berubah. Simon dipaksa tentara Romawi untuk memikul salib Yesus. Bagi Simon, memikul salib Yesus bukanlah tanda solidaritasnya terhadap penderitaan Yesus. Ia datang ke tempat itu bukan dengan maksud menolong Yesus. Itu dilakukannya karena paksaan tentara Romawi. Mungkin sebagian orang seperti Simon yang menjalani pembatasan sosial atau social distancing karena dipaksa atau dengan terpaksa. Mereka melakukannya bukan sebagai wujud kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Mereka terpaksa melakukannya karena tidak ingin berurusan dengan pihak yang berwajib. Situasi memaksa mereka melakukan sesuatu yang bukan rencananya, bukan tujuannya. Nah, apakah ini berarti kita setuju dengan etika situasi? Tentu tidak. Kita tidak bergantung pada situasi, namun situasi menuntut kita untuk melakukan adaptasi, menyesuaikan eksternal bila kehidupan ingin berlangsung terus. Pilihan kita melakukan pembatasan sosial bukanlah sikap pasrah terhadap situasi. Sebaliknya, inilah cara untuk mengendalikan situasi. Suatu pilihan etis untuk menyelamatkan kemanusiaan dari kematian yang seharusnya bisa dicegah. Inilah yang kita sebut etika tanggung jawab. Nah, saudaraku, sekarang kita beralih ke murid Yesus. Bagaimana sikap mereka saat Yesus menderita? Injil Lukas mencatat bahwa solidaritas mereka sangat rendah. Kalau Yesus menjalani Via Dolorosanya, murid-murid meninggalkannya, sehingga Yesus sendirian dalam penderitaan. Saat Yesus begitu lemah memikul salib, justru orang lain yang meringankan bebannya, yaitu Simon dari Kirene, bukan muridnya. Para murid lebih peduli dengan keselamatan diri sendiri, sebab mengakui Yesus bisa membahayakan nyawa sendiri. Itu sebabnya Petrus menyangkal. Mendekati Yesus yang sengsara, memikul salib, dapat dianggap sebagai bagian dari komplotan makar yang dituduhkan pada Yesus. Karena itu mereka memilih posisi aman dengan menyelamatkan diri masing-masing. Hal yang sama dialami sebagian kalangan sekarang ini. Ancaman COVID-19 menyebabkan banyak orang berpikir tentang keselamatan diri sendiri tanpa peduli dengan nyawa sesama. Kita sepertinya tidak dapat memberi bahu untuk menolong orang yang terpapar COVID-19, sebab dapat membahayakan nyawa kita sendiri. Namun saudaraku, itu tidak berarti mengisolasi solidaritas kita. Bayangkan, jika para dokter, perawat menganut prinsip ini, apa yang terjadi dengan nasib umat manusia?
sikap kita di tengah wabah COVID-19 ini? Cara terbaik ialah dengan mematuhi social distancing. Ibadah di rumah bukanlah bentuk kelemahan iman kita, seolah-olah corona bisa mengalahkan Allah. Juga bukan untuk mengisolasi diri dari penderitaan orang lain. Pembatasan sosial atau social distancing adalah pilihan terbaik guna memutus mata rantai penularan COVID-19. Dengan mendisiplinkan diri dalam hal ini, kita menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Juga dengan mematuhinya, kita ikut meringankan tugas tenaga kesehatan untuk menolong para korban. Karena itu saudara, marilah kita melakukan, bukan dengan terpaksa, juga dipaksa. Bukan juga karena hanya untuk menyelamatkan diri sendiri, tetapi dengan disiplin dan rela hati untuk keselamatan bersama. Namun patut pula disadari bahwa pembatasan sosial tentu memiliki sisi lain yang perlu diantisipasi. Bisa saja ada keluarga yang mengabaikan ibadah mandiri karena alasan tertentu, atau melemahnya keeratan sosial dalam jemaat karena terisolasi satu sama lain, atau secara ekonomis berkurangnya pendapatan gereja, atau karena bertentangan dengan budaya bangsa kita. Dan masih banyak hal-hal lain yang bisa kita tambahkan sendiri sesuai dengan konteks kita masing-masing. Tapi kita bisa belajar dari cerita kita. Simon dari Kirene juga mengalami risiko saat menolong Yesus. Memikul salib menyebabkan Simon menjadi najis karena tercemar darah Yesus. Butuh waktu 1 minggu untuk pentahbirannya. Itu berarti tertutup kemungkinan baginya untuk merayakan Paskah. Ziarahnya ke Yerusalem menjadi sia-sia. Ia kehilangan momentum iman untuk merayakan Paskah di Bait Allah yang mungkin hanya 1 kali di sepanjang hayatnya. Padahal untuk Paskah inilah ia jauh-jauh datang dari Kirene, bahkan mungkin menghabiskan seluruh tabungannya. Namun saudara, di balik risiko ini ada hikmat yang diperoleh Simon. Ia menikmati hak istimewa yang jauh lebih besar dari yang dapat diberikan Paskah kepadanya. Setelah pemikulan salib itu, Simon bersyukur bahwa pilihan tentara Romawi menjadi anugerah Allah baginya. Ia dipilih untuk membantu meringankan rasa sakit dan penderitaan Yesus dalam Via Dolorosanya. Pengalaman ini membawa Simon sekeluarga. Kemudian kalau kita baca di Kisah Para Rasul 13, Roma pasal 16, dia menjadi pemberita Injil, juga yang dikatakan oleh Lukas dan juga Paulus menyaksikan. Memikul beban Yesus lah yang membuat Simon tak bisa beribadah di Bait Allah. Memikul beban dunialah yang membuat gereja perlu mengambil tindakan preventif ini guna mencegah penularan dan kematian tak terkendali. Saudaraku, ketika film yang kita pernah saksikan, The Passion of
The Christ yang disutradarai oleh bintang film Mel Gibson ditayangkan. Tontonan ini membuat banyak orang menangis melihat penderitaan Yesus. Banyak penonton yang menguras air mata karena cambuk dari besi yang tajam digunakan untuk mencambuk Tuhan Yesus. Air mata itu adalah air mata para perempuan yang mengikuti perjalanan salib Yesus. Air mata Maria, ibu yang melahirkannya. Tidak ada suara perempuan yang menentang kesewenang-wenangan, kekuasaan dan ketidakadilan. Hanya tangisan, bentuk perlawanan mereka. Dan itu bukan kesalahan Yesus. Air mata adalah air mata untuk penderitaan Yesus. Nah, di tengah derita yang dialami Yesus, dia mengingatkan perempuan-perempuan itu, mengingatkan saudara dan saya, supaya jangan derita Tuhan Yesus yang ditangisi. Yesus adalah korban dan dia siap untuk itu. Yesus dikorbankan karena dosa manusia. Maka Yesus berkata, dirimu dan anak-anak dosamu dan dosa anak-anakmu yang harus ditangisi. Kadang-kadang kita hanyut pada penderitaan Yesus, tetapi kita tidak menyadari bahwa dosa kita layak ditanggung. Maka menangislah, tapi bukan atas apa yang dialami Yesus, walaupun sengsaranya memilukan hati. Menangislah untuk diri kita dan anak-anak kita. Sementara begitu banyak orang yang terpapar COVID-19, tidak sedikit saksi penderitaan Yesus yang juga tega memanfaatkan situasi yang mengkhawatirkan banyak orang ini. Tidak sedikit dari antara orang percaya justru terlibat sebagai penimbun alat-alat medis serta perlengkapan yang sangat dibutuhkan baik oleh penyelamat maupun juga penderita. Tiganya. Nah, Yesus sedang berkata supaya kita menyimpan air mata kita untuk orang-orang seperti ini, spekulan yang juga percaya kepada Yesus yang menderita di kayu salib itu. Apakah ini yang dikatakan ikut arus zaman yang menyenangkan diri mereka? Nah, untuk derita itulah diharapkan Yesus kita menangis. Simon dari Kirene memberi keteladanan. Dia tidak lari dari persoalan yang dilimpahkan padanya. Sebaliknya, dia menolong yang mengalami kesusahan, membantu yang menderita. Saudaraku, kalau ada yang terpapar COVID-19 atau masih dicurigai, jangan terus membuli mereka, apalagi menuntut segera dikarantina, diasingkan. Prihatin sekali rasanya, ya, seperti pesakitan saja layaknya. Coba lihatlah keteladanan Simon. Simon ikut ke Golgota, tempat tengkorak di mana Yesus berkarya menolong hidup kita. Maka marilah kita juga mengikut Yesus, mengikul salib, mengulurkan pertolongan bagi mereka yang kesusahan. Tuhan Yesus pernah berkata, menangislah dengan orang yang menangis. Berarti juga melihat penderitaan orang lain. Jangan justru memanfaatkan kesempatan peluang ini. Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk ambil bagian dalam penyelamatan, sebagaimana Simon ikut memikul salibnya. Apa sumbangsi saudara bagi mereka yang sakit, yang justru malah terkadang kita tergoda untuk menambah penderitaan mereka?
Hidup dan mati kita hanya sekali. Maka pilihlah mati bersama Yesus, walaupun harus menjalani derita di dunia ini. Sebab mati terhormat dengan tidak menjual keyakinan, prinsip, hati nurani, dan tidak menjual diri lebih indah dibandingkan mati dengan kelimpahan kuasa, harta, jabatan, apalagi menjual iman percaya kita. Saudaraku, hidup itu berharga. Tapi bila salib datang, maka kita harus memikul, bukan menentengnya, karena salib tidak bergagap. Memikul salib itu sulit, tapi itu akan membuat kita semakin kuat dan semakin dewasa, tidak mudah jatuh. Kemudian kita setia melakukan akan kebaikan. Saudaraku, bersama Yesus kita akan melakukan semua, akan segala hal, memakukan semua dosa-dosa kita, seperti dua orang lain yang ada di kanan kiri Yesus. Keduanya mewakili kita, orang berdosa, dan Yesus mengambil semua derita mereka dengan salib yang dipikul. Perjalanan salib Yesus dengan penderitaan yang dialami adalah kehidupan bagi kita. Maka ketika salib kita rayakan, itulah saat kita memakukan segala dosa kita untuk diperbarui, sehingga semakin baik, semakin teguh di dalam hidup. Selamat menyambut pengorbanan Kristus. Amin. Saudara-saudara, kemari kita masuk dalam doa sahabat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur ketika kami boleh mengalami via Dolorosa Yesus. Kami dimampukan untuk mengenal siapa sesungguhnya Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mati, bahkan yang tidak berdosa harus menanggung segalanya. Sungguh pun Tuhan, di dalamnya Engkau memaknai kembali arti sesungguhnya kami mengikut Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau lewat sosok seorang Simon dari Kirene menggambarkan kami yang mau solidar seperti Tuhan Yesus yang juga mau menyatakan bahwa ketertinggalan kami yang selalu terlambat untuk mengartikan pengorbanan Yesus itu, kami menjadi dimampukan untuk memberi makna bagi kehidupan kami. Dan Tuhan, tugas tanggung jawab dalam panggilan dan putusan gereja-Mu, khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dan lebih Tuhan, kami GPB Jemaat Bethel Bandung. Sukacita-Mu ketika kami boleh kembali dimampukan memaknai kematian Yesus, berarti melangkah untuk memberikan kehidupan ini, karena Tuhan telah memberi arti yang besar, bahkan mulia, lewat pengorbanannya dan kematiannya. Karena itu ya Bapak, ada banyak orang yang mengalami penderitaan, ada banyak orang yang juga merindukan akan kepedulian Allah. Engkau mengutus kami di sana. Dan biarlah itu Tuhan yang juga terjadi juga di tengah-tengah sukacita dan duka cita sekalipun. Ternyata ada banyak orang yang harus lebih memaknai kehidupannya mengiring Tuhan ketika memaknai akan kematian Tuhan. Biarlah Tuhan yang juga boleh kami teruskan ketika kami turut mendukung, mendoakan akan pemerintah,
bahkan semua pihak yang ikut terlibat untuk pencegahan, untuk menularnya, berjangkitnya. Ada banyak orang yang terpapar karena pandemi COVID-19. Kau memberkati akan semua pihak dan juga sertakan kami ya Bapa sebagai warga kerajaan Allah untuk ikut ambil bagian. Kami solider untuk menata kehidupan kami dan sekaligus juga menjadi berkat. Sehingga ketika kami melanjutkan akan sukacita kami, ketika kami melanjutkan akan pengiringan kami kepada Allah di dalam Yesus yang telah mati dan berkorban, itu menandai kami ya Tuhan. Engkau berkenan memakai kami, Engkau menjadikan kami hidup menjadi baru untuk banyak orang. Karena itu ya Bapa, hari-hari yang akan kami lalui di depan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kami memaknai arti kematian Yesus dan terlebih kasih Allah yang sejati. Inilah sukacita kami ya Bapa. Kiranya Engkau juga mendengar, Engkau jadikan kami sahabat bagi mereka yang menderita, bahkan yang sakit maupun juga yang merasa kehilangan. Tuhan menolong dan memberkati kami semua, sehingga berkat Tuhan yang terindah ketika kematian Tuhan memaknai hidup umat percaya, dan kami semua menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa di surga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan, dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku, sebagai makhluk sosial umat Kristiani, baik berpredikat sebagai pelayan maupun warga jemaat, dituntut untuk menjalankan kehidupan sesuai apa yang diteladankan Tuhan Yesus Kristus, yaitu memberikan kabar keselamatan kepada semua orang. Jangan ada kepalsuan di antara kita, jangan pakai kedok atau topeng. Nyatakanlah kehidupanmu sesuai kehendak Tuhan. Mari bernyanyi memuliakan Allah kita. Thank you.
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.